mengenai tata cara berdoa ketika khatib berdoa di akhir khutbah. Nah, bagaimana dengan posisi makmum? Apakah juga mengaminkan dengan suara yang agak keras dan mengangkat tangan? Makmum tidak disyariatkan mengangkat tangan di saat khutbah imam. Kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam saja tidak mengangkat tangan. Imam saja hanya sebatas apa? Ya, berisyarat dengan telunjuk. Maka makmum tidak disyariatkan juga untuk apa? Mengangkat tangan. Adapun mengaminkan, fatwa yang saya pernah dengar dari Syekh Utsaimin, ya, kalau tidak salah, dia mengatakan boleh di akhirnya. Tapi nanti saya lihat, cari lagi ya tentang masalah fatwa itu. Yang saya dengar begitu. Nah. Dan ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah yang lebih utama di antara menjawab azan berkumandang atau kita melaksanakan salat tahiyatul masjid ketika salat Jumat? Saya pernah tanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau berkata kalau dua-duanya diambil lebih bagus. Tapi kalau di hari Jumat, Pak, ketika antum datang masuk masjid, adzan berkumandang, lebih baik antum segera sholat. Kenapa? Karena mendengar khutbah imam itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Berarti di saat adzan berkumandang segera aja antum sholat sunnah. Karena apa? Karena demi untuk membelain dengar khutbah imam, karena itu hukumnya wajib. Ya. Paham nggak, Pak? Nah, ini kalau hari Jumat pas adzan berkumandang antum baru masuk masjid, maka bagusnya langsung sholat tahiyat masjid supaya kita bisa mendengarkan khutbah imam. Allahu a'lam. Ya Ustaz, di kampung saya ada yang mendirikan sholat Jumat sendiri, padahal sangat dekat dengan Masjid Jami, dan dengan alasan katanya khutbahnya tidak berbahasa Arab. Nah, bagaimana dengan status sholat Jumat yang diadakannya tersebut? Dan juga ya, kita ingin mencari sholat Jumatnya yang masjidnya melaksanakan sunnah tapi agak jauh, padahal di dekat rumah juga ada tapi tidak melakukan sunnah. Ini jelas tidak dibenarkan, Pak, karena ini sama saja memecah belah kalimat kaum muslimin. Ya, hanya karena khotib Jumatnya tidak berbahasa Arab, ya, akhirnya bikin Jumatan sendiri. Akhirnya gara-gara itu menjadi apa? Ya, berpecah belah kaum muslimin. Haram ya akal Islam. Makanya kata Ibnu Qudamah, pada asalnya Jumat itu hanya disyariatkan satu masjid saja di sebuah kampung. Tidak boleh ada dua, kecuali kalau imam yang mengizinkan. Maksudnya imam di sini pemimpin kaum muslimin, pemerintah mengatakan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dilarang, nggak boleh bikin lagi, karena ini bisa memecah belah ya akhwat Islam, ya haram. Nah, Ustadz, apakah hukum memotong kuku dan tidur sebelum Jumat serta mencukur bulu kemaluan termasuk sunnah sebelum Jumat? tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan disyariatkan memotong kuku, cukur rambut kemaluan itu disunahkan di hari Jumat. Yang disyariatkan itu adalah Nabi SAW memberikan batasan untuk memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis, mencabut ketek, tidak lebih dari 40 hari. Nabi memberikan batasan. Ya, mereka yang mengatakan bahwa di hari Jumat disyariatkan memotong kuku, mana dalilnya? Saya belum dapat dalil yang sahih tentang masalah itu. Allahu a'lam. Kalau tidur sebelum Jumat? Tidur sebelum Jumat? Tidur sebelum Jumat nggak bagus, Pak. Nggak sesuai dengan perbuatan salafus saleh. Dulu salafus saleh
dalam satu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, dahulu para sahabat mengakhirkan tidur setelah sholat Jumat justru. Yang ada dalam riwayat begitu. Maka mereka para salafus saleh sebelum Jumatan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya Ustaz, bagaimana jika kita batal ketika sholat Jumat pada rakaat yang kedua karena hendak buang hajat. Nah, ketika kembali ingin sholat, ternyata sholat sudah selesai Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak mendapatkan sholat Jumat karena batal, kita datang lagi udah selesai sholat Jumat, maka kita sholat duhur. Kita sholat apa? Duhur 4 rakaat. Ya, bukan sholat Jumat 2 rakaat, bukan, tapi sholat duhur 4. Kenapa? Karena sholat Jumat itu syaratnya harus dengan imam. Maka kalau imam sudah selesai, maka pada waktu itu antum sholat duhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, mohon diterangkan kembali mengenai sanksi Allah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Nah, bagaimana bila sering meninggalkan sholat Jumat tapi tidak berturut-turut? Sama. Karena kan hadis sebelumnya Rasulullah tidak menyebutkan 3 kali berturut-turut, sekali saja sudah bisa dia menyebabkan termasuk orang-orang yang lalai itu. Kata Rasulullah apa? La yantahiyanna aqwamun ya antar ke salatil jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim wa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti kaum itu dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah tutup dan stempel mati hati mereka dan mereka betul-betul menjadi orang yang lalai. Tuh, lihat Nabi mengatakan hendaklah mereka berhenti dari apa? Meninggalkan sholat Jumat. Ini bagi mereka yang tidak punya udzur, Pak, sengaja tinggalin. Adapun kalau punya udzur ya nggak masalah. Ya Ustaz, untuk larangan berjualan ketika sholat Jumat berlangsung, apakah berlaku juga untuk wanita? Yang rajih, wallahu a'lam, kalau untuk wanita, sesama wanita nggak masalah. Karena ya Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli itu bagi mereka yang wajib mendatangi apa? Salat Jumat. Karena Allah mengatakan ya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Pergilah kalian kepada zikir kepada Allah, itu salat Jumat, khutbah Jumat dan salat Jumat, dan tinggalkan apa? Jual beli. Ini berlaku bagi mereka yang wajib salat Jumat. Adapun yang tidak wajib seperti wanita, anak-anak, orang sakit, ya, maka pada waktu itu tidak apa-apa. Ya Ustaz, apakah mandi Jumat juga berlaku untuk wanita? Tadi sudah kita sebutkan, apakah mandi Jumat itu adalah untuk hak sholat Jumat atau untuk hak hari Jumat? Mereka yang mengatakan bahwa sholat mandi Jumat untuk hak hari Jumat, berarti mandi itu bukan hanya untuk laki-laki, bahkan wanita juga harus mandi. Mereka yang mengatakan itu hak sholat Jumat, maka wanita yang tidak wajib Jumat tidak perlu mandi, dan itu yang rajih, wallahu a'lam. Ya Ustadz, bagaimana dengan orang buta? Apakah masih wajib Jumat ke masjid, sedangkan dia merasa tidak enak jika harus terus-menerus merepotkan agar orang menuntun dia? Orang buta sama nasibnya dengan orang sakit sebetulnya, termasuk orang-orang yang diberikan rukhsah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatih, laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa atas orang yang buta, wala 'alal a'raj, tidak juga orang yang pincang, ya, yang lumpuh,
Wala 'alal marid, tidak pula atas orang yang sakit. Ini orang-orang yang diberikan rukhsah, tapi Nabi tetap menganjurkan untuk datang jika mereka mampu. Dasarnya hadis Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum datang ke Rasulullah dan minta izin untuk tidak sholat berjamaah. Pertama Nabi memberikan rukhsah. Lalu Nabi bertanya, "Asami'tan nida?" Kamu mendengar adzan? Mendengar. Kata Rasulullah, "Kalau begitu kamu datanglah." Tetap Nabi menganjurkan orang buta untuk hadir. Ya, nggak apa-apalah merepotkan sedikit teman-teman. Insyaallah pahala buat mereka.